Karena ini ada bahan tadi yang mengundang lalat buah dulur ya, jadi kita tutupnya kudu rapat, mesti rapat, karena bau-bau terasi tadi akan mengundang yang namanya lalat. Nah ini aja sudah berdatangan ini lalatnya ini kan, seliwer lalatnya. Kita dobelkan saja tuh, lalatnya sudah pada datang dulur, nyium bau terasi. Aduh angel. Pokoknya tutup rapat lur. Ntar kudungnya mboknya Rere ini juga pakai korban lagi ini kudungnya. Dah tutup rapat dulur. Seperti ini, diikat karet. Beres. Tunggu sampai tumbuh jamur jakaba. Apakah kalau nggak tumbuh jamur jakaba bisa dipakai? Bisa dipakai, nanti sudah terfermentasi kok dulur. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Berandal Kebun. Salam sejahtera untuk dulur petani semuanya. Oke dulur, pada kesempatan kali ini Berandal Kebun memenuhi request dari sedulur kita untuk mengangkat topik tentang terasi, karena terasi juga banyak kandungan bakteri yang tentunya juga bermanfaat bagi tanaman. Nah oke sahabat, di depan dulur ini ada terasi ini punyanya mboknya Rere ini, jadi demi sahabat petani saya korbankan ini terasinya mbok Rere. Nanti kita akan ambil ini dulur ya, kita akan ambil 3 terasi udang ini, terasi udang cap semar. Oke, dan nanti kita akan pasangkan dengan sesuatu agar tambah jos lagi hasilnya. Oke dulur, perlu diketahui bahwa terasi udang itu sangatlah banyak bakteri, diantaranya Bacillus, Pediococcus, namanya susah banget dulur, Cyanibacterium dan Brevibacterium. Nah terasi ini hasil fermentasi dari penambahan garam. Jadi dengan fermentasi garam akan menyebabkan perombakan protein pada terasi ini menjadi berbagai jenis asam amino. Salah satunya asam glutamat. Nah, asam glutamat ini juga terkandung pada mecin dulur. Jadi nanti kita akan sandingkan atau gabungkan dengan nih mecin. Jadi kandungannya sangat banyak dulur. Jadi tak heran pada konten kreator yang lain atau petani-petani yang lain, mecin dan terasi juga disandingkan untuk membuat pembungaan dan pembuahan agar lebih jadi, karena di situ banyak kandungan seperti amonium, sulfat, kalsium, magnesium, dan berbagai asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dulur ya. Dan micin ini juga mempercepat pembungaan pada tanaman. Jadi kalau dikasih ini bunga lebih biur. Dan tidak hanya itu saja dulur, di samping dari bahan-bahan ini kita juga akan didukung oleh BO yang lain. Salah satunya kita tunjukkan dulu ya. Kita tunjukkan di tempatnya Berandal Kebun. Berandal Kebun senang buka-bukaan. Nah di sini dulur, di sini ada lagi saya tambahkan ini dulur. Ini ada rebung. Ini ada rebung di sini. Ini ada rebung ini di sini. Yang saya iris-iris lah dulur ya. Ini ada rebung ini. Dan ada pakis. Pakis juga banyak kandungan kalium, kalsium, dan magnesium. Jadi kenapa? Padahal ini enggak mengeluarkan buah ya dulur, tapi itulah rahasia dari berbagai BO di sekitar kita. Jadi begini dulur, antara BO yang satu dan BO yang lain nanti saling menguatkan. Nanti
kalau kita sudah aplikasi ini ya dulur, kita masukkan ke sini. Namanya terasi, dan ini tuh banyak mengundang namanya lalat. Makanya PSB, kalau dibuat PSB dengan ini ya dulur, itu banyak mengandung ulat atau lalat buah nantinya. Jadi kenapa di video-video sebelumnya saya hanya menggunakan PSB air jakaba? Karena di dalam air jakaba juga kandungannya lengkap dulur. Seperti ini, hormon giberlin, hormon sitokinin dari air kelapa, hormon auksin dari tauge ya dulur. Jadi antara BO yang satu dan BO yang lain saling sinergi. Nah, nanti kenapa ada hormon giberlin di sini? Namanya bahan organik ya dulur. Bahan organik itu akan banyak kandungannya. Jadi ada BO yang menyertai seperti apa? Seperti unsur boron. Makanya pada penambahan hormon seperti hormon giberlin, karena ada unsur boronnya, jadi bunga dan buah tidak mudah rontok. Begitu dulur ya. Pada video yang dahulu nih dulur, di video yang ini sudah saya buatkan untuk membuat POC++ ala berandal kebun. Nanti kita sertakan di layar akhir video. Nanti sedulur bisa langsung diklik, nanti bisa langsung dipelajari di situ. Nah, di situ juga saya sertakan seperti PSB ya dulur, yang bahannya juga sama seperti terasi, seperti micin dan telur sebagai sumber protein. Nah, nanti di sini akan kita tambahkan saja ya dulur. Ini untuk berbagi tips saja, ini memberi contoh untuk dulur kita yang request. Jadi kita akan siapkan saja wadah seperti ini. Ini ada gayung. Nah, berhubung ini airnya kurang, jadi kita tambahkan ini menggunakan air cucian beras. Nah, di sini sudah ada ini tebu, di dalamnya ada tebu dulur. Tebu yang saya rajang-rajang sebagai sumber glukosa. Di dalam tebu juga banyak kandungan kalium, kalsium, dan magnesium. Jadi antara BO yang satu dengan BO yang lain nanti saling menguatkan dulur. Jadi kita tuang dulu, grojok. Langsung saja sebagian kita masukkan sini ya dulur, untuk menjadikan jakaba. Nah, ini tebunya dulur, ini tebunya sebagai sumber glukosa. Direbus dulu dulur, malah bagus ya. Saya direbus dulu agar dapat airnya. Kita masukkan sini. Nah, setelah itu kita masukkan ini dulur, terasi. Terasi ada 3 biji ini ya. Ke sini. Ke sini 3 biji. 1. Bentar. 2. Jadi terasinya nanti akan mendapatkan sumber energi ya dulur, dari tebu tadi, dari glukosa tadi. Kalau nggak ada tebu bagaimana? Bisa tambahkan gula merah, gula putih sebagai makanan mikroba tadi. Mikroba apa tadi dulur? Bacillus, Pediococcus, Cyanobacterium, dan Bifidobacterium. Wah, namanya susah, angel disebut. Nah, kita akan tambahkan lagi dulur. Tambahkan lagi micin. Micin nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan juga berlebihan nggak baik. Kita tambahkan 3 sendok kecil aja ini. Sendok teh. Untuk takaran 20 liter. Nah, di sini mumpung ada sisa-sisa tadi ya dulur, siang-siang ini ada kulit-kulit nanas seperti ini ya. Kita masukkan. Nanti fungsinya juga ada hormon bromelinya. Jadi BO yang satu dengan BO yang lain akan saling menguatkan. Nah, setelah itu dulur, kita langsung aduk-aduk saja. Aduk-aduk saja. Ini diaduk-aduk saja. Nah, nanti dulur, nah ini dulur,
Kalau mau bikin PSB sudah, nanti ini udah jadi tumbuh jakaba, ataupun dulur mau langsung bikin jakaba bisa dijemur lagi. Wong tujuan kita menjemur itu untuk pematangan BO kok dulur. Tujuan kita menjemur itu sebenarnya bukan apa-apa, untuk pematangan BO dan mengaktifkan mikroba Rhodobacter. Setelah diaduk rata, baru kita cemplungkan, grocok begini. Nah, seperti ini gampang dulur. Habis itu untuk menjaga pH tetap stabil, perlu kita tambahkan yang namanya kapur gamping, atau kalau orang Jawa namanya enjet dulur. Enjet itu yang biasa buat ngelabur pagar itu loh. Yang buat ngelabur pagar kita beri secukupnya aja, sekitar ya 1 gelas lah ya. Nah, ini untuk menjaga pH dari air jakaba nanti, karena jamur jakaba juga ada di pH netral, jadi biar cepat kita tambahkan. Nah, seperti ini kita aduk-aduk saja, karena di sini tadi sudah ada biang jakaba. Wes gampang dulur membuat seperti ini. Nanti untuk takaran atau dosisnya dulur bisa atur sendiri, karena setiap kebutuhan tanaman itu berbeda-beda. Jadi untuk tanaman yang riskan seperti cabai, seperti terong, itu mulailah dengan dosis terkecil. Jadi kalau saran saya, apakah ini bisa juga langsung dikocor? Bisa, karena nanti juga akan dirombak lagi oleh mikroba di dalam tanah. Untuk pengaplikasian spray, saya sarankan ini hanya saran ya dulur, dijemur lagi biar menjadi PSB jakaba super. Nah, seperti itu dulur. Mungkin hanya ini ya dulur, video singkat yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti oleh dulur-dulur tani. Yang request ini semoga puas, dan untuk yang request pupuk genderuwo mohon bersabar, karena untuk mendapatkan sulfok dan SP berupa cairan itu juga kita harus online ya dulur. Jadi mohon bersabar, nanti insya Allah bila ada waktu akan kita tanggapi, karena untuk dapat teletongnya juga, teletong sapinya itu kita juga harus cari-cari dulu, di gunung nggak ada dulur yang ngerawat sapi. Jadi mohon bersabar. Bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.